Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari kalangan Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat Paroki Santa Maria Banyumanik yang saya gemateni, dalam memahami kitab suci ada yang cara, yaitu dengan cara yang dinamakan post factum. Artinya kehadiran Tuhan itu dimengerti setelah peristiwanya lewat. Contoh paling kuat adalah peristiwa 2 orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Lalu ketika mereka menjadi sadar bahwa yang menemani perjalanan mereka dan makan bersama mereka itu adalah Yesus, tetapi Yesus sudah lenyap. Demikian juga peristiwanya. Saya bayangkan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, lalu orang-orang di sekitarnya itu tidak tercerai-berai. Justru malah mereka makin kuat bersaudara dan bersekutu dalam doa dan menjadi himpunan umat Allah yang kuat. Bahkan awalnya menjadi salah satu sekte Yahudi sebelum mereka disebut orang Nasrani atau murid dari Yesus dari Nazaret. Nah, kondisi semacam itu menarik bagi Lukas ketika dia menyusun Injilnya supaya Yesus itu makin dikenal banyak orang termasuk oleh kita. Lalu Lukas datang kepada Bunda Maria, saya bayangkan demikian. Lalu bertanya, "Bunda, gimana toh dulu kok Yesus itu begitu hebat?" Lalu Bunda menceritakan kisah pengalaman rohaninya ketika awal-awal Yesus itu dikandungnya.
cerita Bunda Maria itulah yang kemudian ditulis oleh Injil Lukas. Sampai sekarang menjadi milik kita. Jadi Yesus terkenal dulu, baru dicari kisah berikutnya. Saudara-saudara, ada yang namanya kontemplasi, yaitu doa yang disertai dengan kemampuan untuk berimajinasi. Kita coba berkontemplasi pada masa lampau kita. Ketika mengingat-ingat masa lampau kita, pengalaman-pengalaman yang mengesan, baik yang pengalaman positif maupun yang negatif, kemudian kita membayangkan Yesus berada di mana waktu itu. Kita putar kembali seolah-olah memutar video yang kemudian kita cari Yesus ada di mana ketika saya mengalami semacam itu. Ketika kita menemukan Yesus ada di situ, kita bisa mengatakan, ya seperti kemarin saya katakan, untung ada Yesus. Sehingga saya bisa bertahan hidup sampai sekarang ini. Bukankah demikian kita menjadi yakin bahwa dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Maka dari itu dalam Yesus pasti ada sukacita. Saudara-saudara, pada saat ini kita sedang menghadapi virus COVID-19. Pasti kita juga cemas. Saya juga merasa cemas. Tetapi iman kita bisa berkata lain. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita, lalu kita bisa menjadi tenang. Bukankah Yesus mampu untuk mengatasi virus itu? Sebab dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara, dengan demikian kita mempunyai modal menghadapi masa depan ketika kita yakin kehadiran Yesus itu membawa sukacita karena pasti ada jalan keluar bagi kita. Amin. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.